Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia, yaitu proses bagaimana makanan yang kita konsumsi akan diolah di dalam tubuh hingga menjadi zat gizi yang akan digunakan oleh tubuh. Dengan mempelajari sistem pencernaan ini, kita bisa memahami fungsi setiap organ pencernaan dan mengetahui pentingnya menjaga pola makan agar sistem pencernaan kita dapat bekerja dengan baik. Perkenalkan, nama saya Munaja, saya dari Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Dan ini adalah video pembelajaran saya tentang sistem pencernaan manusia, mata kuliah Biologi Dasar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Yang pertama adalah pengertian sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah proses yang sangat panjang yang mengubah makanan kompleks menjadi nutrisi sederhana yang dapat diserap oleh tubuh, dan sisa-sisanya ini akan dibuang sebagai feses melalui anus. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan yang membentang dari mulut hingga anus. Sistem pencernaan pada manusia ini dapat dibagi menjadi 6 tahap. Tahap yang pertama adalah mulut atau inisiasi dan pencernaan awal. Perjalanan dimulai saat makanan pertama kali masuk di dalam mulut. Di sini terjadi dua sistem pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu ketika gigi mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu ketika kelenjar ludah menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase atau petialin. Kemudian enzim ini akan mulai memecah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Sedangkan lidah membantu untuk membentuk makanan yang sudah lunak menjadi gumpalan kecil yang disebut sebagai bolus yang kemudian akan ditelan menuju ke kerongkongan. Dan tahap kedua adalah kerongkongan atau transport. Setelah bolus ditelan, bolus tersebut akan bergerak turun melalui kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan ini tidak ada pencernaan yang signifikan terjadi. Namun di sini ada gerakan peristaltik, yaitu ketika otot-otot dinding kerongkongan berkontraksi dan berelaksasi secara bergelombang dan mendorong bolus menuju ke bawah lambung. Dan tahap yang ketiga adalah lambung atau penggilingan dan sterilisasi. Ketika bolus telah mencapai lambung, sebuah organ berotot dan berbentuk kantung. Di sini, makanan akan dicampur dengan cairan lambung yang sangat asam. Di lambung juga ini terjadi dua sistem pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu ketika otot lambung berkontraksi untuk mengaduk dan menggiling makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu ketika asam klorida atau HCl berfungsi untuk membunuh sebagian besar bakteri berbahaya dalam makanan dan mengaktifkan enzim. Setelah itu, enzim pepsin akan mulai memecah protein kompleks menjadi molekul yang lebih kecil atau pepton. Setelah sekitar 2 hingga 4 jam, makanan tersebut akan berubah menjadi cairan kental dan asam yang disebut dengan KIM atau bubur lambung, yang kemudian akan dilepaskan secara perlahan menuju ke usus halus. Dan yang keempat adalah usus halus atau pencernaan utama dan penyerapan nutrisi. Di usus halus ini adalah tahap yang paling penting karena di mana sebagian besar pencernaan kimiawi selesai dan nutrisi siap untuk diserap oleh tubuh. Usus halus ini menerima bantuan dari organ-organ aksesori seperti pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas ini berfungsi untuk melepaskan enzim pencerna seperti lipase, amilase, dan tripsin untuk memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Sedangkan hati dan kantung empedu ini menghasilkan dan menyimpan empedu yang membantu untuk mengemulasi lemak atau membuat lemak dapat larut dalam air agar mudah dicerna oleh enzim lipase. Setelah itu, nutrisi yang sudah dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana ini kemudian akan diserap melalui dinding-dinding usus halus dan masuk ke aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan tahap yang kelima adalah usus besar atau penyerapan air dan pembentukan feses. Zat sisa yang tidak dapat dicerna atau diserap ini
ini akan dipindahkan ke usus besar. Usus besar ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah penyerapan air dan elektrolit. Air yang tersisa akan diserap kembali ke dalam tubuh. Hal ini penting untuk menjaga tubuh kita agar tidak mudah terdehidrasi. Yang kedua adalah proses pembusukan, yaitu ketika bakteri baik atau mikrobioma usus akan memfermentasi sisa karbohidrat dan memecah zat sisa, serta membantu sintesis beberapa vitamin seperti vitamin K dan vitamin B12. Dan yang terakhir adalah pembentukan feses, yaitu ketika sisa material yang padat dan tidak tercerna ini akan secara bertahap dipindahkan menjadi tinja atau feses. Dan yang keenam adalah rektum dan anus atau egestim. Feses akan disimpan di bagian terakhir usus besar atau rektum. Ketika rektum ini sudah penuh, rektum akan mengirimkan sinyal ke otak hingga timbullah dorongan untuk buang air besar. Feses akhirnya dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus. Yang kedua adalah masalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini dapat mengalami berbagai masalah yang dapat mengganggu proses pengolahan makanan. Masalah ini dibedakan menjadi kelainan, gangguan, dan penyakit. Yang pertama adalah kelainan sistem pencernaan. Kelainan sistem pencernaan adalah kondisi tidak normal pada organ pencernaan. Contohnya seperti sariawan, yaitu luka pada mulut. Faktornya adalah karena kurangnya vitamin C serta kurangnya menjaga kebersihan mulut. Yang kedua adalah wasir, yaitu pembengkakan pada pembuluh darah di bagian anus. Faktornya yaitu karena sering mengejan atau kurangnya serat. Dan yang kedua adalah gangguan sistem pencernaan. Gangguan adalah masalah yang memengaruhi fungsi pencernaan. Contohnya diare, yaitu ketika feses yang dihasilkan berbentuk cair dan sering. Faktornya karena makanan atau minuman tercemar, terinfeksi bakteri atau virus. Yang kedua adalah sembelit, yaitu ketika seseorang sulit untuk buang air besar. Faktornya karena kurangnya serat, kurangnya minum, dan jarang bergerak. Yang ketiga adalah MAG, yaitu nyeri pada lambung. Faktornya akibat pola makan yang tidak teratur, stres, dan asam lambung yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah penyakit sistem pencernaan. Penyakit adalah kondisi medis yang biasanya disebabkan oleh infeksi atau kerusakan organ. Contohnya seperti tifus, yaitu infeksi bakteri pada usus. Faktornya karena makanan yang dikonsumsi tidak higienis. Yang kedua adalah radang usus buntu, yaitu karena penyumbatan usus buntu oleh sisa makanan. Dan yang ketiga adalah hepatitis, yaitu peradangan hati, biasanya karena virus, kebersihan yang buruk, atau makanan tercemar. Dari materi-materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan ini memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Berbagai kelainan, gangguan, dan penyakit sistem pencernaan ini dapat terjadi apabila pola makanan dan kebersihan kita tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih, dan menjaga kebersihan makanan agar sistem pencernaan kita tetap sehat. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari penjelasan saya tadi, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan